Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Aisyah Smeta Jasmine dengan nomor terakhir NPM yaitu 012 ingin menjelaskan atau menganalisa terkait data saya. Oke, sekarang saya akan menganalisis lebih lanjut terkait analisa saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Sosial Media Terhadap Efektivitas Mahasiswa Jurusan Manajemen Kelas B Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Nah, analisis yang akan digunakan hipotesis ini, penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan hipotesis berikut. H0, tidak ada pengaruh penggunaan sosial media terhadap efektivitas belajar mahasiswa jurusan manajemen kelas B 2025 di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Lalu H1, adanya pengaruh penggunaan sosial media terhadap efektivitas belajar mahasiswa jurusan manajemen kelas B 2025 di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Lalu teknik pengambilan data itu saya ada nilai X yang di kuesionernya itu pertanyaannya terkait berapa jam per hari Anda dalam menggunakan sosial media. Lalu nilai Y-nya pertanyaannya seberapa efektif Anda dalam belajar ketika teralihkan oleh sosial media. Nah, saya mengambil data regresi ini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu bisa dikatakan X, yaitu X-nya itu durasi penggunaan sosial media, independen dia termasuk X-nya itu, lalu Y itu variabel terikat yaitu efektivitas belajar yang termasuk dependen. Lalu di jawaban kuesioner saya, nomor 1 itu bagian X-nya, bulan 1 kurang dari 1 jam dikonversikan 0,5 jam, bulan 2, 1-2 jam dikonversikan 1,5, bulan 3 itu jadi 3 jam, 4 itu jadi 5 jam. Lalu Y-nya itu bulan 1, itu pakai skala dari 1, 2, 2 juga, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Itu jadi yang sangat tidak efektif sampai sangat efektif. Lalu ini data yang dari interval ya. Nah, saya mau ngasih tahu data mentah saya yang belum diubah ke interval. Nah, awalnya itu data pertanyaan X-nya itu kan dari rasio, yang Y-nya itu dari si ordinal. Lalu saya ubah ordinal ke interval. Ini Y-nya aja yang ordinal, lalu saya ibu interval nih datanya, lalu ini rumus frekuensinya. Jadi bukan frekuensinya, lebih tepatnya buat cari tahu berapa sih yang milih skala 1, 5, 6 dengan rumus satu ini, countif, terus di blok semua dari Deborah sampai Tania itu, lalu 1 pilihan 1 berapa sampai itu sama juga pilihan 5, lalu frekuensi itu lebih awal data sebelum analisis lanjut, jadi rumusnya tuh ya sum, terus abis frekuensi itu dari hasil angket satunya tadi, terus di jumlah itu hasil 38, lalu proporsinya tuh lebih bagian dari keseluruhan nih, jadi frekuensinya si 5 ini pilihan 1 ini dibagi 38 seterusnya sampai 5. Terus proporsi kumulatif ini lebih ke penjumlahan proporsi dalam kategori paling bawah. Nah, caranya tuh 0 tambah proporsi yaitu 0,13579, hasilnya nanti jadi proporsi kumulatif ya. Nah, itu sama juga kayak yang kedua. Kalau kedua tuh bedanya proporsi kumulatif 1 tambah proporsi kedua. Lalu P tengah itu lebih ke point proportion, itu kayak P tengahnya. Jadi rumusnya 0 tambah proporsi kumulatif bagi 2. Nanti sama juga kayak yang kedua, proporsi kumulatif 1 plus proporsi kumulatif 2 per 2 yang hasilnya nanti ini 0,47. Bukan 0,29487. Nah, sekarang ke ZI. Z ini lebih ke nilai Z-nya. Jadi rumusnya norm SINF terus P tengahnya. Nanti hasilnya langsung kayak gini semuanya. Densitas itu nilai kepadatan distribusi normal. Yang dimana nanti rumusnya norms dis terus abis itu kurang Z-nya ini plus false. Jadi ini rumusnya. Lalu ini semuanya sama, terus nilai skala itu ya dari suksetif itu atau MSI-nya ya, 0 min densitasnya ini pilihan 1 ya. Terus itu ulangi berarti nilai skala itu 0 min densitas yang tadi ini 0,12 ini per proporsinya, terus jadinya 0 min 0,98 gitu. Itu tadi proporsi yang ke 1. Kalau yang kedua densitas 1 min densitas 2 per proporsi kedua. Nanti seterusnya terus assessment itu kayak di jumlah di blok terus hasilnya SV min gitu. Transformational itu
ya dari si mengubah bentuk datanya ke interval tuh nilai skala plus 1 plus IBS sama si ininya apa PS4-nya itu dari SV min-nya ini gitu. Sampai seterusnya. Lalu oke, ini adalah data X dan Y-nya yang kita ketahui tadi udah dimasukin dari rasio. Terus abis itu Y-nya itu dari intervalnya itu yang hasilnya ini semua sampai ke Tania. Terus abis itu Deborah itu X-nya 5, Y-nya 0,47 sama masukin aja sampai Tania. Nah, kita akan aplikasikan datanya ke lewat SPS yang dimana SPS ini awalnya kita masuk ke variabel view-nya, terus abis itu ke X sama tulis Y-nya, jadi masukin aja, terus labelnya dikasih durasi penggunaan sosial media, terus label Y-nya itu menguji efektif tidak ketika belajar dengan menggunakan sosial media, lalu abis itu ke namanya dari model sumarinya skornya 0,020, R-nya 141, lalu ada ANOVA-nya itu p-value-nya 392, terus koefisien 3576 sama min 862, terus yaitu residualnya itu. Terus ada namanya histogram yaitu normalitas yang ke arah ini berarti dia normalitas. Nah, di sini juga ada namanya norma p-plot yang dimana norma p-plot ini dia itu nentuin kayak dia linear apa enggak. Ini linear dan dia garisnya tuh ke diagonal semua. Terus habis itu scatter plot tuh lebih ke dimana dia nentuin bahwa ada hetero enggak sih. Ini enggak ada hetero ya, termasuk berarti dia termasuk ke regresi karena dia menyebar enggak berbentuk pola tertentu gitu. Nah, kita ke arah namanya histogram. Nah, histogram ini udah kelihatan dari kita masukin durasi penggunaan sosial media, terus menguji efektif tidak ketika belajar, lalu ada undersized residualnya, standardized residualnya, terus ini berarti ini penggunaan itu berarti normalitas histogramnya, kalau ini menguji efektif juga normalitas, terus unstandardized residual juga normalitas, terus standardized normalitas juga. Oh iya, ada tambahan ini namanya determinant normal yang dimana dia normalitas karena tidak ada penyimpangan ya. Jadi ini kayak lebih ke melihat apakah X dan Y ini menyimpang apa enggak. Nah, sekarang ke uji normality yang dimana kita pakai Sapir-Whorf. Ini uji normalitasnya X-nya itu kurang dari 0,1 SIG-nya, terus efektif tidak ketika itu berarti nilainya kurang dari 0,1, terus standar residualnya itu juga kurang 0,01 SIG-nya itu sama standarisasi residualnya juga kurang. Sebenarnya dari sini kalau menurut Sapir-Whorf emang kurang ya normalitasnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari histogramnya, lalu linearnya, terus abis itu nggak ada namanya heteronya itu tadi yang scatternya itu berarti masih dikatakan ini regresi tuh. Terus residualnya juga nanti saya jelasin lagi lebih lanjut. Nah, ini adalah si nama plotnya ini berarti linear, terus ini juga absolute value-nya, terus ini histogramnya gitu. Kalau yang ini nilai plotnya yang Y ini juga normal gitu. Ini juga tambahan sih yang observed value-nya, visualisasinya, residualnya. Oh ya, di sini ada case for summary sama descriptive-nya gitu. Nah, tadi udah kita analisis ya, berarti hasil interpretasinya standarisasi residual sebar dengan minimum min 1,933 dengan maksimum 0,986 serta standarisasinya 0,87. Lalu memakai uji normalitas Sapir-Whorf itu yaitu kurang 0,01. Terus nilai value-nya p-value 0,39. Nah, jadi lihat nih p-value-nya aja 0,392 berarti dia H0 yang dimana tidak ada pengaruh signifikasi antara efek pengguna sosial media terhadap efektivitas belajar H0 gitunya. Uji p-plotnya tuh tidak mengikuti garis diagonal distribusi normal, terus hasil menunjukkan residual menyebar mengikuti pola distribusi normal, berarti dia masih termasuk residual
ukuran sampel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.